Di sebuah pasar yang ramai di Baghdad, Abu Nawas sedang asyik duduk di bawah pohon kurma sambil menikmati segelas susu kambing. Seperti biasa, ia selalu dikelilingi orang-orang yang ingin mendengar kelakar dan kebijaksanaannya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria asing, berwajah garang dan penuh percaya diri, tiba-tiba muncul di hadapan Abu Nawas. Ia mengenakan jubah hitam panjang dan sorban merah gelap, matanya tajam seperti elang yang siap mencengkeram mangsanya. "Jadi ini Abu Nawas yang terkenal itu," katanya dengan suara lantang. Orang-orang langsung menoleh. Mereka mengenal pria ini, namanya Khalid, seorang pemikir ateis yang sering meragukan keberadaan Allah. Ia terkenal suka menantang para ulama dan orang-orang cerdas dalam debat agama. Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Ah, sepertinya hari ini aku mendapat tamu spesial," katanya, sambil meneguk susunya lagi. Khalid melipat tangannya di dada. "Abu Nawas, aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya dengan logika dan bukti, aku akan mengakui kebenaran agamamu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui bahwa agamamu hanyalah dongeng belaka." Suasana pasar tiba-tiba hening. Semua orang menahan napas. Mereka tahu Abu Nawas bukan orang sembarangan. Tapi mereka juga tahu Khalid bukan lawan yang mudah dikalahkan. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil mengangkat alisnya. "Apa pertanyaanmu?" Khalid menyeringai. "Siapa yang menciptakan Tuhan?" Orang-orang langsung berbisik-bisik. Ini pertanyaan yang sulit. Bahkan para ulama pun seringkali kesulitan menjelaskannya kepada orang-orang yang tak beriman. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia malah mengambil sebutir kurma dari kantongnya, menggigitnya perlahan, lalu menatap Khalid dengan tatapan penuh arti. "Luar biasa," kata Abu Nawas akhirnya. "Aku sudah lama menunggu pertanyaan seperti ini." Khalid menyipitkan matanya. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berdiri dari tempat duduknya. "Pertanyaanmu sungguh menarik. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya satu hal padamu." Khalid mengangguk. "Silakan." Abu Nawas menoleh ke arah orang-orang yang berkumpul. "Saudara-saudara, siapa di antara kalian yang percaya bahwa Khalid adalah orang cerdas?" Beberapa orang mengangguk ragu-ragu. Khalid memang dikenal pintar, tapi pertanyaan Abu Nawas terasa aneh. "Aku memang cerdas," kata Khalid dengan bangga. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, aku ingin tahu, di mana letak kecerdasanmu?" Khalid mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" "Ya," kata Abu Nawas, "apakah kecerdasanmu ada di kepalamu? Atau di hatimu? Atau mungkin di kakimu?" Khalid mendengus. "Tentu saja di dalam kepalaku." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Sekarang coba keluarkan kecerdasanmu dan perlihatkan padaku." Orang-orang tertawa kecil. Khalid mulai terlihat kesal. "Itu tidak mungkin. Kecerdasan adalah sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Nah, begitulah adanya Allah. Kau bertanya siapa yang menciptakannya, seolah-olah dia adalah sesuatu yang diciptakan seperti benda-benda di dunia ini. Padahal, Allah adalah pencipta segala sesuatu, bukan sesuatu yang diciptakan." Khalid terdiam. Orang-orang mulai berbisik-bisik lagi. Ada yang tersenyum puas, ada yang mengangguk-angguk paham. Tapi Khalid belum menyerah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Itu hanya permainan kata-kata, Abu Nawas. Aku butuh bukti yang lebih kuat." Abu Nawas terkekeh. "Tenang, Khalid. Aku belum selesai. Aku akan memberikan jawaban yang lebih menggelegar." Dan dengan kalimat itu, Abu Nawas mengajak Khalid ke suatu tempat yang akan mengubah jalan debat ini selamanya. Di tengah keramaian pasar Baghdad, ketegangan semakin memuncak. Orang-orang berkerumun, menunggu jawaban dari Abu Nawas. Khalid, si pemikir ateis, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Baiklah, Abu Nawas," kata Khalid dengan nada menantang. "Aku mengerti bahwa kau mencoba berkelit dengan permainan logika. Tapi aku ingin bukti yang nyata, bukan sekadar filosofi." Abu Nawas mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. "Ah, jadi kau ingin bukti yang nyata?" "Ya." Khalid mengangguk, menyilangkan tangannya di dada. "Tepat sekali.
Jika Tuhan memang ada, dan dia tak diciptakan oleh siapapun, maka tunjukkan kepadaku sesuatu yang tak pernah diciptakan. Orang-orang mulai berbisik. Permintaan Khalid terdengar sulit. Segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki asal-usulnya. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia berjalan ke arah sebuah gerobak penjual roti dan mengambil sepotong roti hangat yang masih mengepul. Khalid, kata Abu Nawas, kau suka roti? Khalid mengerutkan kening. Tentu saja, tapi apa hubungannya dengan debat kita? Abu Nawas menggigit roti itu dengan lahap. Nah, coba kau pikirkan. Roti ini berasal dari tepung. Tepung berasal dari gandum. Gandum tumbuh dari tanah, dan tanah disirami air hujan. Air hujan berasal dari awan, dan awan terbentuk dari penguapan air di bumi. Jadi, semuanya memiliki sebab dan asal muasal, bukan? Khalid mengangguk, masih belum mengerti arah pembicaraan. Tapi sekarang, lanjut Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu. Jika semua hal memiliki sebab, maka sebab pertama dari segala sesuatu itu berasal dari mana? Khalid terdiam sejenak. Mungkin dari unsur-unsur alam, dari hukum fisika. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika begitu, aku akan bertanya lagi. Dari mana hukum fisika itu berasal? Siapa yang menetapkannya? Khalid mulai gelisah. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Mungkin, hukum fisika sudah ada dengan sendirinya. Abu Nawas terkekeh. Jadi kau percaya bahwa sesuatu bisa ada dengan sendirinya tanpa diciptakan? Iya, jawab Khalid tegas. Abu Nawas menunjuk ke langit. Kalau begitu, kenapa kau tak bisa menerima bahwa Allah pun ada dengan sendirinya, tanpa perlu diciptakan? Orang-orang mulai bersorak. Jawaban Abu Nawas begitu tajam dan cerdas. Khalid tampak gelagapan, tapi ia belum mau menyerah. Itu masih belum cukup, katanya dengan nada keras. Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Abu Nawas tersenyum lebar. Ia melangkah mendekati Khalid dan bertanya dengan nada tenang, Khalid, apakah kau punya akal? Tentu saja, jawab Khalid dengan bangga. Bisakah kau menunjukkan akalmu kepadaku? Khalid tertegun. Akal itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Nah, seru Abu Nawas sambil mengangkat tangannya. Begitulah adanya Allah. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tapi kita bisa merasakan keberadaannya dari tanda-tanda di sekitar kita. Pasar semakin riuh. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan tertawa, sementara wajah Khalid mulai memerah. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa membalikkan argumennya dengan begitu cerdas. Namun, Khalid belum menyerah. Ia mengusap jenggotnya dan berkata, baik, aku akan memberikan tantangan terakhir kepadamu. Jika Tuhan memang ada, bisakah dia melakukan sesuatu yang mustahil? Misalnya, menciptakan batu yang begitu berat hingga dia sendiri tak bisa mengangkatnya. Suasana kembali hening. Ini adalah jebakan klasik dalam perdebatan teologi. Jika Abu Nawas menjawab, ya, maka berarti Tuhan memiliki keterbatasan karena tidak bisa mengangkat batu tersebut. Jika ia menjawab, tidak, maka berarti ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Orang-orang menunggu dengan penuh antusias. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Khalid, pertanyaanmu itu seperti bertanya, bisakah matahari menciptakan kegelapan? Atau, bisakah air menciptakan api? Kau meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Khalid mengerutkan dahi. Maksudmu, Allah Maha Kuasa, tapi bukan berarti dia melakukan hal yang bertentangan dengan sifatnya. Meminta Tuhan menciptakan sesuatu yang dia sendiri tak bisa angkat, itu sama saja dengan memintanya menjadi lemah. Kau sedang memainkan kata-kata, bukan mencari kebenaran. Pasar kembali riuh. Orang-orang bersorak dan tertawa, sementara Khalid tampak kehabisan kata-kata. Namun, tiba-tiba seorang lelaki tua di antara kerumunan berkata, wahai Abu Nawas, jawabanmu luar biasa. Tapi aku ingin bertanya sesuatu. Abu Nawas menoleh dan tersenyum. Silakan, Pak Tua. Lelaki itu maju selangkah dan berkata, jika Tuhan memang ada dan Maha Kuasa, mengapa masih ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Suasana pasar langsung berubah. Pertanyaan ini lebih dalam dan lebih berat. Bahkan Khalid yang tadi menantang Abu Nawas pun terlihat tertarik. Orang-orang menunggu dengan penuh antisipasi. Bagaimana?
Abu Nawas akan menjawab pertanyaan ini? Suasana pasar yang semula ramai dengan tawa kini berubah menjadi hening. Pertanyaan lelaki tua tadi menusuk ke dalam hati banyak orang. Jika Tuhan memang ada dan Maha Kuasa, mengapa masih ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Khalid, yang semula terdesak oleh jawaban-jawaban Abu Nawas, kini tersenyum penuh kemenangan. "Aha, ini pertanyaan yang sangat bagus," katanya sambil menatap Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Jika Tuhan itu baik dan Maha Pengasih, seharusnya tidak ada penderitaan. Tapi nyatanya, dunia ini penuh dengan kejahatan, kesedihan, dan ketidakadilan." Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. "Benar juga ya," ujar seseorang. "Kenapa ada orang baik yang menderita?" Sahut yang lain. "Kenapa bayi yang tidak berdosa bisa sakit dan meninggal dunia?" Tambah yang lain lagi. Kini, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia malah duduk bersila di atas gerobak penjual roti, lalu mengambil sebutir kurma dan menggigitnya perlahan. "Khalid," katanya sambil mengunyah, "kau suka pedang, bukan?" Khalid mengerutkan dahi. "Apa hubungannya dengan pertanyaanku?" "Jawab saja dulu," kata Abu Nawas santai. Khalid mengangguk. "Ya, tentu saja, pedang itu lambang kekuatan." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Sekarang coba kau katakan, apakah pedang yang bagus harus selalu tajam?" "Tentu," jawab Khalid. "Tapi, jika seorang anak kecil memegang pedang yang sangat tajam, bukankah itu berbahaya?" Khalid mulai terlihat bingung. "Iya, tentu saja berbahaya." "Nah, sekarang pikirkan ini," kata Abu Nawas sambil menatap Khalid dalam-dalam. "Jika seorang ayah melihat anak kecilnya menangis karena tidak diperbolehkan bermain dengan pedang tajam, apakah si ayah itu jahat?" "Tidak," jawab Khalid cepat. "Itu justru karena si ayah peduli pada keselamatan anaknya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitulah Allah. Ada hal-hal yang menurut kita buruk, menyakitkan, dan tidak adil. Tapi sebenarnya, itu semua ada hikmahnya, seperti seorang ayah yang melindungi anaknya dari bahaya yang tidak ia mengerti." Orang-orang mulai mengangguk-angguk, tetapi Khalid masih belum puas. "Tapi Abu Nawas, itu hanya contoh kecil," katanya. "Bagaimana dengan penderitaan yang besar? Bagaimana dengan perang, bencana alam, dan penyakit?" Abu Nawas menghela napas panjang. Lalu, ia berdiri dan berjalan ke tengah kerumunan. "Sahabat-sahabatku," katanya, "aku ingin kalian membayangkan dunia yang sempurna. Dunia tanpa kejahatan. Dunia tanpa penderitaan. Dunia tanpa kesedihan." Orang-orang mulai membayangkan. "Tapi coba pikirkan baik-baik," lanjut Abu Nawas. "Jika tidak ada penderitaan, apakah kita akan menghargai kebahagiaan? Jika tidak ada kejahatan, apakah kita bisa memahami makna kebaikan?" Seorang ibu yang berdiri di dekatnya mengangguk pelan. "Benar juga, jika aku tak pernah lapar, mungkin aku tak akan pernah bersyukur saat makan." Abu Nawas tersenyum. Allah menciptakan dunia dengan keseimbangan. Malam dan siang, panas dan dingin, lapar dan kenyang. Semua ada tujuannya. Khalid masih belum menyerah. "Tapi kenapa ada orang jahat yang sukses dan orang baik yang menderita? Jika Tuhan itu adil, bukankah seharusnya yang jahat dihukum sejak di dunia?" Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, Khalid, kau ini seperti seseorang yang datang ke pasar di pagi hari lalu marah karena belum ada orang yang dibayar gajinya. Apa maksudmu?" Khalid mengerutkan dahi. "Bayangkan seorang saudagar yang baru saja mempekerjakan orang-orang di pasar ini," jelas Abu Nawas. "Apakah masuk akal jika di pagi hari mereka sudah meminta gaji?" "Tentu tidak," kata Khalid. "Begitulah kehidupan," lanjut Abu Nawas. "Allah memiliki waktunya sendiri untuk memberi balasan. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Jika kau melihat orang jahat hidup enak, jangan buru-buru iri. Bisa jadi itu hanya ujian. Dan jika kau melihat orang baik menderita, jangan cepat berputus asa. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengangkat derajatnya." Pasar kembali riuh. Banyak orang mulai mengangguk-angguk setuju. Namun, Khalid masih belum mau mengaku kalah. "Baiklah, Abu Nawas," katanya dengan nada lebih lembut. "Aku akui jawaban-jawabanmu masuk akal. Tapi aku ingin tahu satu hal lagi." Abu Nawas tersenyum. "Silakan, Khalid, aku siap menjawab." Khalid menarik napas dalam-dalam. "Jika Tuhan memang ada, mengapa Dia tidak langsung menampakkan diri kepada kita semua? Kenapa harus ada iman?
Kenapa dia tidak muncul saja di langit dan berkata, "Aku adalah Tuhan kalian"? Orang-orang kembali hening. Kini, inilah pertanyaan terakhir yang harus dijawab Abu Nawas. Khalid berdiri tegak di tengah kerumunan, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh penasaran. Jika Tuhan memang ada, mengapa dia tidak langsung menampakkan diri kepada kita semua? Kenapa harus ada iman? Kenapa dia tidak muncul saja di langit dan berkata, "Aku adalah Tuhan kalian"? Orang-orang yang sejak tadi mendengarkan perdebatan mulai mengangguk-angguk. Pertanyaan ini memang masuk akal. Jika benar Tuhan ingin semua manusia beriman kepadanya, mengapa tidak langsung menunjukkan diri? Abu Nawas tersenyum. Ia tidak tergesa-gesa menjawab, seolah ingin membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Lalu, dengan tenang, ia melangkah ke arah seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat gerobak roti. "Nak," kata Abu Nawas lembut, "jika aku memberimu uang 1 keping perak, apakah kau akan senang?" Anak kecil itu mengangguk cepat. "Tentu saja, Tuan. Bagaimana jika aku memberimu sekantong penuh uang perak?" Wajah anak itu semakin berseri. "Wah, aku pasti akan sangat bahagia." Abu Nawas tersenyum. "Dan jika aku memberimu seluruh harta di Baghdad ini tanpa kau perlu bekerja atau berusaha?" Anak itu terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Itu tidak mungkin, Tuan. Aku pasti tidak akan menghargainya." Abu Nawas bertepuk tangan. "Nah, begitu pula dengan iman, Khalid," serunya, berbalik menatap lawan debatnya. "Iman bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Iman adalah sesuatu yang harus ditemukan, diuji, dan diperjuangkan. Jika Tuhan menampakkan diri begitu saja, tanpa ada kesempatan bagi manusia untuk berpikir dan mencarinya, maka di mana nilainya?" Khalid terdiam, sementara orang-orang mulai berbisik. "Tuhan ingin manusia menemukan kebenaran dengan hati dan akalnya sendiri," lanjut Abu Nawas. "Jika keimanan itu datang karena paksaan atau karena pemandangan yang tak terbantahkan, maka tidak ada lagi ujian. Tidak ada lagi pilihan. Padahal, pilihan itulah yang membedakan manusia dari makhluk lain." Orang-orang mulai mengangguk-angguk, memahami makna yang dalam di balik kata-kata Abu Nawas. "Tapi Khalid," kata Abu Nawas sambil melangkah lebih dekat, "sebenarnya, Allah sudah menampakkan diri kepada kita. Hanya saja, bukan dengan cara yang kau harapkan." Khalid menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas merentangkan tangannya, menunjuk ke langit biru, ke pepohonan yang bergoyang ditiup angin, ke wajah-wajah manusia yang berkerumun di sekeliling mereka. "Apakah kau tidak melihat tanda-tandanya? Keajaiban dunia ini. Ketika kau melihat matahari terbit setiap pagi, ketika kau merasakan angin sepoi-sepoi, ketika kau mendengar tawa seorang bayi, apakah itu bukan bukti keberadaannya?" Orang-orang mulai mengangguk. Ada yang tampak termenung, ada yang bahkan terlihat berkaca-kaca. "Kau meminta Tuhan menampakkan diri," lanjut Abu Nawas, "tapi apakah kau pernah berpikir bahwa Tuhan telah menunjukkan dirinya dalam setiap hal kecil yang kau abaikan?" Khalid tampak gelisah. Ia menggigit bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tertahan. Abu Nawas melanjutkan, suaranya lebih lembut, tapi menusuk ke dalam hati, "Khalid, kau bukan orang bodoh. Kau hanya tersesat dalam pencarianmu. Dan aku berdoa, suatu hari nanti, kau akan menemukan jawaban yang lebih besar dari yang kau harapkan." Kerumunan terdiam, udara seakan membeku sesaat. Lalu, perlahan, Khalid menghela napas panjang. Ia menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, "Aku tak bisa membantah logikamu, Abu Nawas. Kau telah memberiku banyak hal untuk kupikirkan." Abu Nawas tersenyum. Ia tidak mengharapkan kemenangan dalam perdebatan ini. Ia hanya ingin membuka mata dan hati seseorang yang tengah mencari kebenaran. Khalid mengangguk pelan. "Aku belum siap menerima semuanya. Tapi aku tak bisa menyangkal bahwa kata-katamu mengusik pikiranku." "Itulah yang terbaik dari pencarian kebenaran," jawab Abu Nawas. "Ia tidak datang dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan di dalam hati, seperti benih yang suatu hari akan menjadi pohon yang kuat." Khalid tersenyum kecil. "Aku akan merenungkan semuanya. Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas menepuk bahunya. "Semoga perjalananmu menuju kebenaran penuh dengan cahaya." Lelaki tua yang tadi bertanya soal penderitaan tersenyum haru. "Jawabanmu luar biasa, Abu Nawas.
Aku merasa lebih tenang sekarang. Abu Nawas mengangguk hormat. Hidup ini memang penuh dengan misteri. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Kerumunan mulai bubar. Perdebatan hari itu telah memberikan banyak pelajaran bagi semua orang yang hadir. Sementara itu, di kejauhan, Khalid masih berdiri menatap langit. Ada sesuatu dalam hatinya yang berubah. Ia datang sebagai seorang penantang, tapi ia pulang dengan hati yang penuh pertanyaan dan harapan baru. Dan Abu Nawas, ia hanya tersenyum puas, mengambil sepotong roti lagi, dan berjalan pulang dengan langkah ringan, seperti biasa, santai, cerdik, dan penuh kebijaksanaan.